721 Kamu seharusnya tahu posisiku di dalam hatinya. Beberapa aktor yang sedang syuting baru saja masuk ke lokasi. Saat mendengar suara ini semua melihat ke arah sisi ini, termasuk sutradara. Nona Su, ada apa ini? Sutradara menoleh dan melihat Magi Su, ia terlihat sangat sopan. Menurutku syuting kali ini tidak terlalu masuk akal, sekolah mana yang sekarang meninggalkan bangunan sekolah. Magi Su memandang Amandamu ketika dia berbicara. Alis sang sutradara berkerut dengan kencang, dia tiba-tiba berkata, sebelumnya ketika aku mencari lokasi pembuatan film, beberapa sekolah memiliki gedung sekolah lama yang sudah tidak terpakai. Amandamu tidak berbicara, dia menatap Magi Su dengan senyum munafik. Magi Su memandang naskah drama itu sejenak, hanya ingin mencari masalah di naskah tersebut. Ternyata dia tidak menemukannya, jadi dia menemukan titik yang dia sendiri pikir itu adalah sebuah celah. Hasilnya sekarang sama apa yang dikatakan oleh sutradara, tetapi malah membuat wajah Magi Su terlihat buruk. Amandamu tidak berbicara, tetapi tidak berarti bahwa Emeline Qin tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi wajah Magi Su tampak jelek akhirnya memanfaatkan situasi ini dan bertanya, apakah Nona Su masih memiliki masalah? Apa yang bisa dilakukan Magi Su? Ia hanya bisa berkata dengan wajah yang tebal, kalian teruskan saja. Beberapa aktor akhirnya memasuki lokasi tersebut, terganggu oleh ulah Magi Su sehingga mereka harus menyesuaikan lagi. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan Magi Su, tapi mereka tidak berani menunjukkannya, dan akhirnya terpaksa disamakan dengan orang yang tidak bermasalah, lanjut melakukan syuting. Semuanya. Syuting pun berlanjut, wajah Magi Su sudah tidak memiliki harga diri lagi. Dia melemparkan naskah drama dan menunjuk Amandamu, lalu berkata, kamu, belikan aku secangkir kopi dingin, pergi sekarang. Amandamu menatapnya, tidak berniat untuk mempedulikannya, tetapi malah teringat sesuatu. Ia berdiri dan berkata, oh, aku akan pergi sekarang. Emeline Qin tampak terpana, apakah Amandamu benar-benar pergi untuk membelinya? Magi Su memberi Emeline Qin pandangan menghina. Emeline Qin panik, berusaha menghentikan Amandamu, Amanda, kamu. Amandamu memandang Emeline Qin, tidak apa-apa, Nona Su ingin minum kopi, aku akan pergi membelinya. Magi Su berpikir bahwa Amandamu sadar akan kenyataan karena kemarin Ricky Mo telah menghabiskan 400 miliar untuk membeli bros untuknya dan hari ini akhirnya mematuhi kata-katanya. Dia mengusap bros yang tidak ada di tubuhnya, dia sangat puas, ketidaknyamanan sebelumnya seketika hilang. Setelah beberapa saat, Amandamu pun kembali. Tangannya kosong dan tidak membawa kopi sama sekali. Begitu ekspresi wajah Magi Su berubah, dia tahu bahwa Amandamu tidak akan mematuhi kata-katanya. Magi Su mendatanginya dan bertanya, di mana kopiku? Di belakang, kata Amandamu, melirik ke belakang. Magi Su mendongak dan melihat dua pelayan berseragam restoran yang sedang mendorong kereta makanan dan mendatanginya. Kereta makanan tersebut penuh dengan minuman. Magi Su pada awalnya agak bingung, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Amandamu. Amandamu mundur ke samping dan membiarkan kereta makanan didorong. Salah seorang pelayan datang dan bertanya dengan suara keras, maaf, apakah ada Nona Magi di sini? 50 minuman yang Anda pesan sudah datang. Kebetulan sutradara meneriakkan, cut, dan berbicara kepada para aktor. Semua orang memandangi suara yang datang dari pelayan. Amandamu tersenyum dan menunjuk ke arah Magi Su, ini adalah Nona Magi Su. Pelayan menyerahkan tagihan dengan penuh hormat, ini tagihannya, silakan periksa sebentar, kemudian melakukan penagihan. Kemarahan Magi Su sudah hampir meledak saat ini, bagaimana mungkin dia ingin menerima tagihan tersebut. Namun, tagihan telah diserahkan kepadanya, dan dia tidak bisa menahannya. Jika dia tidak menerimanya, orang lain akan menyebut dirinya pelit. Akhirnya dia mengambil tagihan tersebut, dan seketika merasa gusar. Namun, dalam tatapan mata semua orang, dia tidak punya pilihan selain mengambil tagihan tersebut. Magi Su dengan geram untuk mengontrol ekspresi wajahnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil tagihan. Amandamu berjalan menuju kereta makanan dan mengambil segelas jus. Dia kembali mendatangi Magi Su dan menunjukkan senyum cerah, terima kasih, Nona Su sangat baik hati.
Magi Su menandatangani tagihan tersebut, dan setelah mendengar kata-kata Amanda Mu, tangannya langsung bergetar, tangan yang memegang pena juga mengerahkan banyak kekuatan hingga meninggalkan bekas pada kertas, lalu merobek kertas tersebut. Pelayan yang memberi minuman terkejut melihat aksi Magi Su. Ketika Magi Su pun merasa sangat geram, ia mengangkat kepalanya, senyum lebar muncul di wajahnya, kalian semua telah bekerja keras, kemarilah untuk mengambil minuman ini. Terima kasih, Nona Su. Nona Su terlalu sungkan. Meskipun kru lainnya mengetahui cerita barusan, tapi mereka juga hanya berpikir bahwa Magi Su merasa bersalah karena menunda syuting sebelumnya, jadi mentraktir mereka untuk minum. Mereka semua tersenyum dan berterima kasih pada Magi Su. Perasaan Magi Su sangat kesal, tapi dia masih tersenyum dan berkata, sama-sama kepada mereka. Amanda Mu sedang duduk di samping memegang jus dan dalam suasana hati yang baik. Emeline Qin mendatanginya dan mendorong bahunya. Amanda Mu melihat ke belakang, melirik jus yang sama di tangan Emeline Qin, mengambil gelasnya sendiri dan menyentuh gelasnya, tersenyum tanpa bahaya. Aku benar-benar salah sangka kepadamu. Aku tadi berpikir kamu akan membeli kopi untuk Magi. Emeline Qin meneguk jus dan memandang Amanda Mu. Aku memang pergi membeli minuman untuknya, Amanda Mu berkata sambil tersenyum, dia tidak bisa melihat bahwa dia baru saja menipu Magi Su. Entah betapa marahnya Magi sekarang. Emeline Qin sekarang merasa sangat senang saat teringat Magi Su yang begitu marah namun tidak bisa meluapkannya. Senyum di wajah Amanda Mu agak dingin, aku memberi dia sedikit pelajaran. Apakah dia benar-benar mengira bahwa tidak ada berani yang memberinya pelajaran meskipun dia sudah bersama Ricky? Dia mungkin tidak tahu, aku bahkan tidak takut pada Ricky. Sudut mata Emeline Qin melihat Magi Su datang ke sini, dan berbisik untuk mengingatkan Amanda Mu, jangan bicarakan dia lagi. Amanda Mu berhenti berbicara, menunggu Magi Su datang. Setelah Magi Su datang, dia berkata kepada Emeline Qin, Nona Qin, aku ingin berbicara dengan Amanda. Kamu ingin mengatakan apa? Apakah aku tidak boleh mendengarnya? Emeline Qin tidak berniat untuk pergi. Amanda Mu mendorong Emeline Qin, kamu pergi dulu. Meskipun Emeline Qin tidak terlalu enggan, namun dia masih mengangkat langkah kakinya dan pergi. Tapi dia tidak pergi jauh, jadi dia menatap Amanda Mu yang posisinya tidak jauh. Asisten berlari dan bertanya kepada Emeline Qin, Kak Emeline, apa yang terjadi pada Nona Su dan Kak Amanda? Beberapa anggota staf di samping juga mengangkat telinga mereka dan menunggu Emeline Qin untuk menoleh. Emeline Qin berbicara dengan lamban, apakah kalian ingin tahu? Ya. Tanyakan pada Nona Su sendiri. Jika mereka berani bertanya pada Magi Su, mereka sudah bertanya dari tadi. Emeline Qin pergi. Di tempat kecil ini, hanya Amanda Mu dan Magi Su yang tersisa. Amanda, aku benar-benar memandangmu dengan rendah. Magi Su memandangnya dengan dingin, aku sekarang mulai mengagumi keberanianmu yang ternyata tidak takut mati. Amanda Mu meliriknya dan menggerakkan bibirnya, dengan nada rendah hati, kamu yang membuatku melakukannya. Magi Su tercengang dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku sedang memujimu? Ricky tadi malam menghabiskan uang 400 miliar untukku, kamu harusnya tahu posisiku di dalam hatinya. Magi Su berulang kali melemparkan dan mengulangi kata-kata ini, hingga Amanda Mu bosan mendengarnya. Dia mengangkat alisnya, matanya yang indah pun seketika berubah dingin, dirinya tampak bertambah acuh posisimu di dalam hatinya, lalu apa hubungannya padaku? Aku bukan ibumu, mengapa kamu mengatakan hal ini padaku? 722 aku sedang memperingatkan kamu. Kamu, Magi Su dibuat tercengang oleh Amanda Mu dan tidak tahu harus berkata apa. Amanda Mu berdiri dengan kesal, sepasang matanya seperti mata kucing yang mengungkapkan perasaan acuh hingga menusuk hati, dan suara yang dia ucapkan sedikit pun tidak memiliki jejak emosi, Magi, kamu selalu memperlakukan aku seperti ini, mungkin kamu harus memahami masa laluku, kamu harusnya sangat tahu bahwa teman-teman sekelasku takut padaku ketika masih di bangku sekolah. Adapun mengapa mereka takut padaku, kamu bisa mencari tahunya sendiri. Dan juga, untukmu dan Ricky, tidak peduli apakah dia menghabiskan 400 miliar atau puluhan triliun untukmu, aku juga tidak peduli entah berapa kali atau di mana kalian melakukannya dalam semalam, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Jadi, kamu tidak perlu melakukan hal yang tidak menyenangkan padaku setiap saat. Yang terakhir dan terpenting, kamu jangan sengaja merencanakan sesuatu pada Joanna.
Ketika mengatakan ini, Amandamu berhenti sebentar sebelum melanjutkan, seberapa sayangnya Ricky pada Joanna, kamu harusnya mengerti dalam 3 tahun terakhir ini. Jika ada sesuatu terjadi dengan Joanna, Ricky pasti tidak akan membiarkanmu. Magisu datang menemui Amandamu dengan kesal, ia bermaksud mencari masalah dengannya, tetapi tak disangka, dia kewalahan oleh serangkaian kata-kata Amandamu. Hal yang paling dia perhatikan adalah bahwa selama 3 tahun ini ketika Ricky Mo kehilangan ingatannya, dia tidak membiarkan Ricky Mo jatuh cinta padanya. Amandamu masih dibicarakan di hadapannya selama 3 tahun. Apakah kamu mengancamku? Magisu mengepalkan tangannya, matanya penuh kebencian. Amandamu berkata dengan tanpa ekspresi, tidak, aku memperingatkanmu. Magisu sangat marah, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku takut padamu? Aku tidak merasa bahwa aku takut padamu, tetapi kamu selalu merasa bahwa aku takut padamu. Jadi kamu ingin menindasku dimanapun aku berada dan melakukan hal yang buruk padaku. Nada bicara Amandamu sangat tenang. Magisu tidak mengatakan apa-apa. Dia dulu sebenarnya bukan orang yang memiliki pikiran masuk akal. Di usia 20-an, dia juga orang yang sombong, diikuti oleh sekelompok orang besar pengikut di belakangnya, hanya saja sesuatu yang dipandang rendah olehnya, tidak ada yang memandangnya rendah. Kemudian, dia hanya makan hati saat bersama Ricky Mo, dia dan Ricky Mo menghabiskan 3 tahun dan gagal membuat Ricky Mo jatuh cinta padanya, ini sangat melukai harga dirinya. Setelah itu, dia berubah tidak seperti dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Amandamu menghalangi jalannya, jadi dia menaruh semua kebenciannya pada Amandamu. Setelah dia bersama Ricky Mo, dia bahkan lebih khawatir, dia selalu merasa bahwa Amandamu akan datang dan membawa Ricky Mo pergi. Karena itu, dia selalu membidik Amandamu, selalu tidak suka memandang Amandamu. Saat melihat Magisu tidak berbicara lagi, Amandamu pun memandangnya dengan seksama, dan melanjutkan, aku dan Ricky benar-benar sudah putus, kami benar-benar sudah berpisah. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka jaga hubungan baik dengannya. Jangan buang waktu untukku, hidup ini singkat dan berharga. Nada bicara Amandamu agak emosional, dan itu seperti nasihat. Magisu seketika tidak bisa berkata-kata, apa sebenarnya maksud dari kata-kata Amandamu. Dia memandang Amandamu dengan aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Amandamu harus mengakui bahwa dia memang orang yang berhati lembut. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin membenci Ricky Mo, dia masih berharap Ricky Mo akan bahagia. Mungkin karena mereka dulu tidak bahagia. Mungkin karena Ricky Mo pernah menyelamatkan hidupnya. Mungkin karena dia masih mencintainya. Amandamu menghentikan pikirannya tepat waktu, dan ketika dia mengangkat matanya, matanya kembali ke ketenangannya biasa, lalu berkata, kamu tidak perlu menatapku seperti itu, terserah kamu apakah ingin mendengarkan kata-kataku atau tidak, lagi pula, urusanmu tidak ada hubungannya denganku, jadi terserah kamu. Setelah itu, Amandamu pergi tanpa melihat ke belakang. Magisu melihat ke belakang, melihat sosok Amandamu yang pergi, sebuah refleksi mendalam melintas di matanya. Apa maksud Amandamu tadi mengatakan hal tersebut? Meskipun jarak dengan Emeline Kin cukup jauh, namun dia masih bisa samar-samar melihat ekspresi Magisu. Begitu Amandamu datang, Emeline Kin menyeretnya ke sudut dan bertanya, apa yang kamu katakan kepada Magi? Ekspresinya tampak sangat aneh. Aku bilang padanya untuk tidak menggangguku lagi. Kata-kata Amandamu mungkin maksudnya memang seperti ini. Emeline Kin mengerutkan kening, benarkah? Amandamu memandangi sutradara yang berada di sana dan tersenyum pada Emeline Kin, sutradara ada di sana, aku pergi ke sana dulu. Entah apakah kata-kata Amandamu pada Magisu sangat berguna atau tidak, namun keesokan harinya, Magisu langsung pergi. Dia tidak memberitahu semua orang ketika pergi, tetapi hanya berkata kepada sutradara, dan dia pergi seorang diri secara diam-diam. Emeline Kin menjadi semakin penasaran, dia merasa bahwa Magisu akan pergi begitu saja pasti ada hubungannya dengan Amandamu. Selama proses syuting, dia bertanya pada Amandamu, Magi pergi begitu cepat, apakah ini ada hubungannya denganmu? Apakah pengaruhku begitu besar? Atau apakah kamu pikir dia akan mendengarkan aku? Amandamu membalikkan naskah drama di tangannya dan berkata tanpa melihatnya. Emeline Kin berpikir sejenak, ia merasa bahwa kedua hal tersebut tidak mungkin, jadi dia tidak lagi mengganggunya.
Ketika kembali ke hotel, dia menerima telepon dari Donnie. Ketika sebelumnya Donnie dan Ricky Mo datang ke proses pembuatan film, Amanda Mo hanya melihatnya sekilas, tetapi dia tidak melihatnya lagi setelah itu. Seharusnya setelah Ricky Mo berpartisipasi dalam pesta amal, dia juga pergi bersama dengan Ricky Mo. Amanda Mo menjawab panggilan telepon tersebut dan menyapanya dengan sangat sopan, asisten Donnie. Nona Mu, aku akan menjemput Joanna untuk pulang, dia bilang dia sangat merindukanmu. Apakah kamu sekarang bisa melakukan panggilan video? Situasi Donnie di ujung telepon sangat hening, mungkin karena di dalam mobil. Setelah mendengar kata-kata Donnie, Amanda Mu pun menyalahkan dirinya. Dia telah berada dalam proses pembuatan film selama hampir 10 hari, sejak itu dia tidak pernah menelepon Joanna Mo. Dia dengan cepat berkata, bisa, sekarang juga bisa, apakah sekarang kamu bisa? Aku sedang mengemudi, tapi aku bisa memberi ponsel kepada Joanna. Baiklah. Setelah Amanda Mo menutup telepon, dia mencari Donnie di WeChat lalu melakukan panggilan video. Segera setelah panggilan video terhubung, wajah Joanna Mo muncul di layar ponsel. Tidak lama setelah tahun baru, dan saat ini masih bulan pertama, musim dingin beranjak semi, dan kota J juga masih agak dingin. Joanna Mo masih mengenakan sweater, dengan 2 ikatan rambut kecil di kepalanya, dan wajahnya didekatkan di depan kamera ponsel hingga wajahnya memenuhi seluruh layar. Amanda Mo tidak bisa menahan tawa, ia pun berkata dengan lembut, Joanna, wajahmu terlalu dekat, jauhkan ponselmu. Entah Joanna Mo mendengarkannya atau tidak, dia hanya memanggilnya dengan gembira, Mama. Ya, Amanda Mo menjawab sambil tersenyum dan berkata, kamu jauhkan sedikit ponselmu, Mama ingin melihatmu. Oh. Joanna Mo menjawab dengan keras, dan kemudian menjauhkan ponselnya, dia bersandar di belakang kursi, mengenakan sweater merah, dengan wajah kecil dan wajah bundar, bola matanya cerah dan hitam, dia memandang Amanda Mo dengan mengerutkan bibirnya. Amanda Mo memandangnya dengan teliti dan kemudian berkata, Joanna-ku sepertinya sudah sedikit dewasa. Kapan kamu datang untuk menemuiku? Kamu sudah lama tidak datang ke sini, Joanna Mo mendengus, dan ekspresinya tampak kecewa. 723 Sebagian besar waktu Tuhan untuk mengerjai manusia. Senyum di wajah Amanda Mo tampak sedikit samar, dia pun menjelaskan kepadanya dengan lembut, Mama sedang bekerja di luar kota dan mungkin tidak bisa menemui untuk waktu yang lama. Ketika dia berada di kota J, kecuali saat dia sedang sakit, dia biasanya punya waktu mengunjungi Joanna Mo setiap hari, jika tidak ada waktu mungkin 1 atau 2 hari kemudian dia akan pergi menemuinya. Joanna Mo sepertinya mengerti kata-kata Amanda Mo. Dia mengangguk dengan patuh, tiba-tiba menatap ke arah kamera, ia membuka matanya dan berkata dengan serius, kapan kamu pulang? Jika kamu punya waktu, maka datanglah untuk menemuiku. Amanda Mo merasa agak canggung, dan merasa seolah ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokannya, seketika membuatnya merasa tidak nyaman. Jelas-jelas dia bukan orang yang begitu rapuh, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Joanna Mo, dia merasa sangat sedih dan bahkan merasa ingin menangis. Amanda Mo mengulurkan tangan ke hidungnya dan menenangkan emosinya sebelum melanjutkan, Mama akan kembali secepat mungkin. Joanna Mo mengobrol dengannya cukup lama, sebelum akhirnya dengan enggan mengembalikan ponsel kepada Donnie. Setelah mengakhiri panggilan video, Amanda Mo duduk di bangku pinggir jalan. Hari ini tidak ada adegan pada malam hari, dan pekerjaan berakhir pada sore hari. Semua kru hampir pergi, karena Amanda Mo menerima panggilan video, jadi dia tertinggal paling belakang. Posisinya saat ini berada di taman tidak jauh dari hotel. Tidak banyak orang di taman, jadi orang-orang berjalan di depan Amanda Mo hanya berdua atau bertiga. Amanda Mo bersandar di bangku, sedikit termenung. Amanda Mo mengatakan kata-kata itu Pat Magisu, sebenarnya dia tidak ingin berdoa untuk kebahagiaan Magisu dan Ricky Mo. Menilai dari situasi saat ini, kemungkinan dia dan Ricky Mo untuk bersama terlalu kecil. Tapi dia masih berharap Ricky Mo bisa bahagia. Selama beberapa bulan terakhir, suasana hatinya naik turun, kadang dia merasa sedih dan tidak percaya bahwa Ricky Mo ingin berpisah dengannya. Sampai sekarang, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa dia dan Ricky Mo sudah berpisah. Jika mereka tidak bisa bersama, maka dia berharap Ricky Mo bisa hidup dengan baik. Meskipun perilaku Ricky Mo membuatnya marah beberapa hari yang lalu,
setelah dia tenang, dia masih ingat bagaimana Ricky Mo memperlakukannya dengan lebih baik. Dia masih mau percaya bahwa Ricky Mo, yang dia cintai, adalah orang yang jujur, dan berharap dia bisa hidup lebih baik. Amanda Mu menghela nafas lega, ia bangkit dan berjalan ke hotel. Setelah Magisu pergi, semua yang ada di kru pembuatan film kembali normal. Setelah sebulan syuting penuh, kru pembuatan akhirnya libur selama 3 hari. Setelah menerima pemberitahuan liburan, Amanda Mu segera memesan tiket pulang ke kota J. Dia ingin pulang menemui Joanna Mo, ia sangat merindukannya. Pekerjaan selesai pada pukul 5 sore, Amanda Mu mulai memesan tiket sebelum kembali ke hotel, tapi tiket penerbangan terbaru malam itu juga pukul 10 malam. Penerbangan pukul 10 malam, tiba di kota J pada dini hari. Tapi Amanda Mu sangat ingin cepat pulang, namun dia tidak bisa mengendalikannya. Jika malam ini dia bisa kembali ke kota J, dia bisa mengantar Joanna Mo ke TK besok pagi. Amanda Mu bersenandung ketika dia kembali ke hotel untuk mengemasi kopernya. Tok-tok. Ada ketukan di pintu di luar. Siapa? Amanda Mu sedang mengemasi peralatan mandi miliknya, jadi dia menoleh ke arah pintu dan bertanya. Aku. Hanya satu kata, Amanda Mu mendengar suara Emeline Kin. Amanda Mu bangkit untuk membuka pintu, lalu kembali untuk lanjut mengemasi kopernya. Emeline Kin juga tidak tahu bahwa dia telah memesan tiket pulang ke kota J malam ini. Ia berkata, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu begitu awal? Ayo kita pergi makan malam dulu, kamu bisa lanjut mengemasi barang-barangmu nanti malam. Penerbanganku jam 10 malam ini, aku akan langsung pergi setelah berkemas. Aku tidak bisa pergi makan malam denganmu. Amanda Mu memasukkan tas perlengkapan mandi ke dalam koper, dengan nada ringan dan senyum di wajahnya. Emeline Kin berkata dengan heran, penerbangan jam 10 malam. Kamu akan tiba di kota J pada dini hari, bukankah juga sangat larut? Bukan masalah besar jika aku tiba pada saat hari sudah larut. Amanda Mu tidak peduli, menarik resleting koper, lalu mendirikan koper. Oke, aku siap untuk pergi. Melihat dia bersikeras untuk kembali begitu cepat, Emeline Kin pun berkata, bagaimana jika aku meminta supir kru untuk mengantarmu ke bandara? Tidak perlu, sekarang masih awal, aku masih punya banyak waktu, aku bisa pergi dengan taksi. Amanda Mu mengambil tas dan menarik koper, lalu berjalan keluar. Emeline Kin keluar bersamanya, mengapa malam ini kamu harus bergegas pulang, kamu begitu cepat ingin pulang karena... Sudahlah, lebih baik kamu pergi makan lebih awal, kembali lebih awal setelah makan. Amanda Mu memotong kata-katanya, tetapi ketika teringat akan bertemu dengan Joanna Mo, suasana hatinya pun menjadi sangat baik, dan dia secara khusus memberi pesan, hati-hati, jangan bermain terlalu larut. Kemudian, di bawah tatapan mata suram Emeline Kin, Amanda Mu pun menarik koper menuju lift. Ternyata kamu perhatian, padaku. Emeline Kin terdiam sejenak dan menunjuk dirinya sendiri dengan jari tangannya ketika dia mengatakan kata terakhir, aku. Ketika Amanda Mu tiba di bandara, masih ada lebih dari 1 jam sebelum naik pesawat. Dia menemukan sebuah restoran di ruang tunggu dan memesan kopi untuk menunggu. Sebelum dia menghabiskan secangkir kopi tersebut, ada seseorang duduk di depannya. Nona Mu. Suara ini. Amanda Mu mendongak dan melihat wajah Eriko Xie yang tampak elegan. Hari ini dia mengenakan kemeja hijau muda. Leher kemeja terbuka ke bawah, ada 3 kancing yang tidak dikancing, tampak sedikit mengumbar hasrat. Tetapi tidak seperti orang-orang yang berpura-pura romantis, dan penuh dengan pikiran cabul dan kotor, dia terlihat jauh lebih bersih dan lebih terbuka. Kita juga bisa bertemu di sini, apakah itu berarti nasib kita ditakdirkan? Eriko Xie memandang Amanda Mu dengan senyum di matanya, sedikit condong ke depan, dan menatapnya mata yang indah. Nasib merupakan hal yang paling sulit dipahami. Selain itu, Dewa Surga seringkali bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Amanda Mu mengaduk kopi di cangkir dan memandang Eriko Xie sambil tersenyum. Eriko Xie kaget, dia memang tidak tumbuh besar di Cina, meskipun bahasa Mandarinnya tidak buruk, jika seperti Amanda Mu yang berkeliling, dia seketika tidak bisa menanggapi sama sekali. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, maksudmu, sebagian besar waktu Tuhan untuk mengerjai manusia. Kamu juga bisa mengerti hal seperti ini.
Amandamu selesai berkata dan bertanya, Tuan Xie bukan tumbuh besar di Cina, kan? Kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, tetapi terkadang masih memiliki nada khusus. Benar, aku lahir di negara M. Eriko Xie tidak menghindar dari topik ini, hanya mengakui fakta bahwa ia orang Cina yang tinggal di luar negeri. Amandamu lanjut bertanya, lalu apakah kamu akan melanjutkan hidup di Cina? Jika aku tahu ada wanita cantik seperti nonamu di Cina, tentu saja akan kembali ke Cina dari dulu. Ekspresi Eriko Xie terlihat sangat serius. Amandamu pun mendengar kata-kata itu dan tertawa, ada terlalu banyak wanita cantik di Cina, dan ada banyak pria tampan, tetapi tidak banyak pria seperti Tuan Xie yang berbicara dengan sangat baik. Tangan Eriko Xie bersandar pada kakinya, matanya sedikit berkedip. Wanita ini agak menarik. 724 tidak ingin melukaimu. Eriko Xie dan Amandamu mengobrolkan ini dan itu, tak lama waktu naik pesawat pun tiba. Aku akan naik pesawat, Amandamu menatap Eriko Xie, menunggu Eriko Xie bangun dan pergi atas inisiatifnya sendiri. Apakah nonamu akan kembali ke kota J? Aku juga. Eriko Xie mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jam, lalu berkata, sekarang waktunya naik pesawat, kita mungkin naik pesawat yang sama. Senyum di wajahnya perlahan semakin dalam. Amandamu tahu, Eriko Xie bisa tiba-tiba muncul di sini dan kebetulan berada di penerbangan yang sama dengan Amandamu, dan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Amandamu menurunkan ekspresi wajahnya dan berkata pelan, benarkah? Apakah ini suatu kebetulan? Saat Eriko Xie hendak berbicara, ponselnya pun berdering. Maaf, aku harus menjawab telepon. Dia melihat ke bawah dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan. Entah apa yang dikatakan oleh orang di ujung telepon tersebut, Eriko Xie melirik Amandamu dan berkata, aku mengerti. Ketika Amandamu merasa Eriko Xie menginginkannya, dia menunduk melihat ponselnya sendiri. Meskipun Eriko Xie menjawab telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Amandamu dapat mendengar nada suaranya yang kesal, tetapi dia dengan sabar berbicara kepadanya. Akibatnya, Amandamu sedikit penasaran siapa penelepon tersebut. Eriko Xie dengan cepat menutup panggilan telepon. Dia menutup telepon dan berkata kepada Amandamu, ayo, naik pesawat bersama. Amandamu berkata, aku di kelas ekonomi. Wajah Eriko Xie kembali tersenyum, aku juga. Benarkah? Amandamu tidak percaya bahwa Eriko Xie akan membeli tiket kelas ekonomi. Namun, dia adalah pria dari keluarga kaya raya yang terbiasa menikmati kemewahan. Tentu saja, kenyamanannya adalah hal yang paling penting. Kelas ekonomi tidak akan lebih baik daripada kelas 1. Itu terlihat olehmu. Eriko Xie merentangkan tangannya, tidak merasa canggung setelah ketahuan olehnya. Setelah Eriko Xie selesai berbicara, dia tidak berdiam lebih lama lagi dan membiarkan Amandamu pergi naik pesawat. Di atas pesawat, Amandamu menemukan posisinya dan duduk, ia menutup matanya dan bersiap untuk beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat, dia merasakan seseorang duduk di sebelahnya. Dia tidak membuka matanya, hanya untuk bersandar ke belakang. Orang di sebelahnya sepertinya memegang sesuatu, dan dia selalu bisa mendengar suara gosokan pakaian. Setelah orang di sebelahnya tenang, dia merasakan beban berat di tubuhnya, dan sesuatu menutupi tubuhnya. Amandamu membuka matanya, dia pertama-tama melihat sepasang tangan pria yang bersih dan ramping, tangan-tangan ini menutupi dia dengan jaket. Ia menolehkan kepalanya lagi, dia bertemu dengan tatapan mata Kenzo Li yang tersenyum, kupikir kamu tertidur, aku takut kamu akan kedinginan. Dia menjelaskan dengan singkat, dia tidak merasa perilakunya itu salah. Seketika wajah Amandamu menjadi dingin, ia menurunkan jaketnya dan mengembalikan kepadanya, aku tidak kedinginan, jika aku kedinginan, aku akan meminta pramugari mengambil selimut untukku. Kenzo Li melirik jaket itu, tapi dia tidak banyak bicara, dan langsung mengambilnya. Begitu dia mengambil jaket itu, Amandamu segera menjauhkan tangannya, seolah-olah ada wabah di tubuhnya, hingga takut menyentuh tangannya. Kenzo Li melihat gerakannya di matanya, dan wajahnya juga tampak suram. Amandamu menoleh untuk melihat ke sisi lain. Hari apa hari ini? Pertama Eriko Xie, kemudian bertemu Kenzo Li. Tidak benar. Kenzo Li dan Eriko Xie saling kenal, mungkin mereka kebetulan membuat janji untuk kembali ke kota J.
Dan Kenzo Lee tahu bahwa Amandamu sangat menyukai Joanna Mo, bukan rahasia lagi bahwa para kru saat ini sedang berlibur, dia pasti tahu bahwa Amandamu bisa bersemangat untuk kembali ke kota J malam ini. Jadi, dia sebelumnya bertemu Eriko Xie di kedai kopi di ruang tunggu, sebenarnya Kenzo Lee yang memberitahu Eriko Xie tentang keberadaannya. Kenzo Lee cerdas dan penuh perhatian, dia pasti bisa terpikirkan hal ini. Amandamu seketika terdiam, ia tidak menoleh untuk melihat Kenzo Lee, bahkan langsung bertanya, kamu yang memberitahu Eriko bahwa aku akan pulang ke kota J malam ini, kan? Ya, Kenzo Lee menjawab dengan sangat tegas. Setelah memastikan hal ini, Amandamu hanya tersenyum dingin dan tidak berbicara. Bagian belakang kursi terasa berbeda, pasti Kenzo Lee yang sedang bersandar di bagian belakang kursi. Tak lama kemudian, suaranya terdengar, kamu tidak perlu membuang waktu untuk Eriko, dia tidak tahu apa-apa. Amandamu duduk tegak dan menatap Kenzo Lee, Joanna hanyalah seorang anak kecil dan dia tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskan dirinya? Suara keduanya tidak keras, semua orang di depan dan belakang berbicara, mereka tidak akan mendengar percakapan antara keduanya. Kenzo Lee tercekik oleh kata-kata Amandamu sejenak, ia tidak tahu harus berkata apa, hanya saja wajahnya tampak tegang. Amandamu bertanya kepadanya, apakah tidak ada yang bisa kamu katakan? Kenzo Lee menggerakkan bibirnya dan mengulurkan tangannya untuk menarik dasinya, Amanda, aku tidak ingin menyakiti Joanna, aku juga tidak ingin melukaimu. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti. Amandamu memotong kata-katanya dan tidak ingin mendengarkan alasannya, hanya karena Joanna adalah putri Ricky, dan aku dulu adalah istri Ricky, aku dan Joanna harus berurusan dengan masalah Ricky. Jadi kita semua dimanfaatkan olehmu. Kenzo Lee merenung sejenak, dan berkata, aku tahu kamu sangat mengkhawatirkan masalah ini. Jika kamu bersedia bersamaku, aku akan memperbaiki kesalahanku kepadamu. Amandamu tidak tahu di mana wajah Kenzo Lee hingga bisa mengatakan ini, dia berkata dengan nada sendirian, kamu izinkan aku untuk menusukmu, lalu aku akan minta maaf kepadamu, oke. Tidak menunggu Kenzo Lee berbicara, Amandamu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan melakukan ini meskipun kamu mau, karena aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih dan mudah memiliki dendam. Wajah Kenzo Lee seperti topeng, selalu menunjukkan ekspresi wajah yang tenang, akhirnya mulai berubah, seperti sepotong kaca setelah dipotong hingga kecil, cukup lama wajahnya tidak kembali tenang. Keduanya seketika diam, Amandamu berbalik dan tidak lagi menatapnya. Kenzo Lee tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sedikit bersandar di belakang kursi, tetapi Amandamu tahu bahwa dia belum tidur, karena dia menjaga postur tubuhnya dan tidak menggerakkan kepalanya. Pesawat mendarat di bandara tepat pukul 12 malam. Ketika Amandamu meninggalkan bandara, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Dia langsung ikut mengantri dan pulang dengan naik taksi. Sambil duduk di mobil, dia masih beruntung, tetapi untungnya dia tidak bertemu Eriko Xie lagi. Tiba di rumah pada pukul 2 dini hari. Amandamu hanya mencuci muka dan menggosok gigi, menyetel jam alarm, dan berbaring di tempat tidur, lalu tertidur. Keesokan pagi, Amandamu pergi dan menelepon Doni. Nonamu. Segera setelah itu, Doni berkata lagi, apakah kamu sudah pulang? Amandamu biasanya tidak akan meneleponnya sepagi ini, ia menduga Amandamu mungkin sudah pulang. Ya, aku sudah pulang, hari ini aku akan mengantar Joanna ke TK, aku sekarang sudah berangkat. Amandamu sudah mencapai tempat parkir saat ini, dia menarik pintu mobil dan duduk. Hanya satu kalimat yang dibalas oleh Doni, aku mengerti. Amandamu melaju ke pintu masuk Villa Ricky Mo dan turun dari mobil menunggu Joanna Mo keluar. Doni adalah orang yang sangat cocok untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan sangat baik, dia pasti akan memberitahu pelayan bahwa hari ini dia akan datang menjemput Amandamu, jadi dia tidak harus masuk untuk menghindari pertemuan dengan Ricky Mo. 725 mereka akan menikah. Amandamu menunggu selama 10 menit di pintu dan melihat pelayan memimpin Joanna Mo keluar dari pintu. Joanna. Amandamu hanya memanggilnya sekali, dan dia berlari cepat ke arah Amandamu. Pelayan takut Joanna Mo akan jatuh dan mengikuti di belakangnya, lalu berkata dengan panik, Nona, jangan lari. Amandamu juga takut dia akan jatuh, jadi berlari untuk menangkapnya.
Begitu Joanna Mo jatuh pada pelukan Amanda Mu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Mama. Amanda Mu menggendongnya, mencium wajahnya dan dengan pelan menggoyang tubuhnya, ia tersenyum dan berkata, Joanna sekarang sangat berat. Joanna Mo menunjukkan dua jarinya dan berkata dengan serius, aku baru saja makan 2 mangkuk bubur. Wah, kamu beju hebat. Amanda Mu menggendong Joanna Mo masuk ke dalam mobil dan mengikat sabuk pengaman untuknya. Ya, Joanna Mo mengangguk berat. Meskipun dia duduk di barisan belakang, dia memiringkan kepalanya untuk melihat Amanda Mu mengemudi di depan. Amanda Mu digoda olehnya, apakah tekmu menyenangkan? Joanna Mo berpikir sejenak dan berkata, lebih menyenangkan daripada di rumah. Amanda Mu mengendarai mobil, mendengarkan obrolan Joanna Mo sepanjang jalan. Tapi Joanna Mo biasanya hanya mengatakan setengah ceritanya, dan kemudian mengatakan satu cerita lagi. Amanda Mu tidak melihat Joanna Mo selama sebulan, dia mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Joanna Mo dan merespons dengan serius. Ketika dia hampir tiba di taman kanak-kanak, Amanda Mu menemukan bahwa sebuah mobil di belakangnya telah mengikutinya. Amanda Mu seketika merasa tegang dan langsung menambah kecepatan mobil. Saat ini, ketika taman kanak-kanak sudah dibuka, banyak orang tua mengantar anak-anak mereka ke taman kanak-kanak, jadi banyak orang-orang berlalu lalang. Tidak peduli seberapa berani orang-orang itu, meskipun mencoba untuk berperilaku tidak pantas, khawatir orang itu juga tidak akan berani melakukannya di depan taman kanak-kanak. Begitu Amanda Mu menghentikan mobil, ponsel pun berdering. Begitu Joanna Mo mendengar ponselnya berdering, ia pun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa penasaran, Mama, siapa yang meneleponmu? Amanda Mu menatap layar ponsel dan berkata, Paman Doni. Asisten Doni, Amanda Mu menjawab panggilan telepon tersebut dan melirik ke kaca spion. Dia melihat bahwa mobil yang mengikutinya juga berhenti. Suara Doni terdengar dari ponsel, Tuan Muda meminta aku mempersiapkan pengawal untuk Joanna. Mereka setiap pagi mengemudi di pintu gerbang taman kanak-kanak. Aku melihatnya, ternyata itu yang terjadi. Aku pikir, Amanda Mu menghela nafas, aku sudah mengerti. Amanda Mu menutup panggilan telepon tersebut, dan mengantar Joanna masuk. Joanna Mu akan berada di taman kanak-kanak sepanjang hari, dan Amanda Mu ingin menjemputnya pulang nanti sore. Setelah Amanda Mu keluar, ia menjalankan mobil, tetapi ternyata ia tidak tahu harus pergi kemana. Dia berhenti dan duduk di mobil sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lucy Sen. Amanda, suara Lucy Sen terdengar mengantuk, ia seharusnya masih tidur. Amanda Mu bertanya padanya, kamu masih tidur? Ya, suara Lucy Sen terdengar lebih jelas, mengapa kamu meneleponku begitu pagi? Apakah hari ini kamu sibuk? Jika kamu tidak sibuk, mari kita makan bersama. Lucy Sen seketika terkejut, sebelum akhirnya bertanya, apakah kamu sudah pulang? Ya, kru film sedang liburan, jadi tadi malam aku langsung pulang. Suara Lucy Sen terdengar lebih bersemangat, ada waktu. Kenapa tidak? Ayo makan bersama siang ini. Amanda Mu bertanya padanya, makan di mana? Lucy Sen berpikir sejenak, lebih baik makan di rumahmu saja, aku khawatir akan difoto jika makan di luar. Oke. Amanda Mu menutup telepon dan pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Dia juga membeli hidangan untuk makan malam. Malam ini dia berencana untuk membawa Joanna Mo ke tempat tinggalnya. Amanda Mu pun selesai berbelanja, baru saja kaki depannya tiba di rumah, ada seseorang mengetuk pintu. Apakah Lucy Sen datang begitu cepat? Amanda Mu membuka pintu, dan akhirnya baru menyadari bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah Tisno. Nona Mu, sudah lama kita tidak bertemu. Tisno masih memiliki aura, tidak mudah bermasalah dengan dirinya, dan dia tidak memiliki ekspresi berlebihan ketika berbicara dengannya, tetapi dia tampaknya sedikit lebih kurus. Sejak tahun baru, dia belum bertemu dengan sosok Tisno. Amanda Mu langsung bertanya kepadanya, kemana saja kamu selama ini? Menyelesaikan masalah pribadi, jawab Tisno singkat. Amanda Mu sedikit berpikir, mungkin tahu apa yang telah dilakukan Tisno. Dia terdiam sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan Steffi? Tisno adalah seorang pembunuh yang telah meninggalkan dunia kriminal tersebut.
Apakah ada masalah pribadi yang akan membuatnya kehilangan berat badan? Hanya Stevie Mo. Amanda Mu dapat menebak bahwa dia pergi menemui Stevie Mo, dia juga tidak terkejut, dan nada bicaranya sedikit pun tidak berubah, dia dalam situasi yang buruk dan dapat mati kapan saja. Dia tampak tenang, seolah berbicara tentang orang yang tidak penting. Lalu kenapa kamu tidak menemaninya? Amanda Mu bertanya. Aku punya urusan yang harus dilakukan dan aku harus menepati janji tersebut. Ekspresi Tisno serius. Amanda Mu tidak memikirkannya lagi. Dia pikir Tisno dan Stevie Mo memiliki suatu perjanjian dan tidak bertanya lagi. Amanda Mu mengangguk dan bertanya padanya, apakah kamu datang menemuiku karena ada suatu hal? Tisno bertanya padanya, kali ini kapan kamu akan kembali lagi? Aku libur selama 3 hari. Amanda Mu sedikit terkejut, apakah kamu tahu aku sedang bersama pada kru film? Ya, Tisno menjawab, beritahu aku ketika kamu pergi. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke rumah yang posisinya berlawanan. Pada saat ini, pintu lift terbuka, dan Lucy Sen keluar dari dalam. Ketika Lucy Sen keluar dari lift, dia kebetulan melihat Tisno pergi dan kembali ke rumahnya sendiri. Pengawalmu baru saja datang menemuimu. Lucy Sen bertanya pada Amanda Mu dengan penasaran. Ya, mata Amanda Mu jatuh ke tangannya yang dingin, kemarilah, apa yang kamu bawa? Lucy Sen berkata sambil tersenyum, aku membeli sesuatu ketika di perjalanan. Amanda Mu mencukurkan tangannya dan mengambilnya, masuk dulu ke dalam rumah. Setelah Lucy Sen memasuki rumahnya, dia menatap Amanda Mu untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, kamu tampak sedikit lebih gelap. Amanda Mu tidak terlalu peduli dan berkata, aku setiap hari mengikuti proses pembuatan film, di sana ada sinar matahari, pasti aku menjadi sedikit lebih gelap. Dia menyimpan apa yang dibeli Lucy Sen, dan bertanya pada Lucy Sen, apa yang ingin kamu makan siang ini? Lucy Sen mengatakan beberapa nama hidangan, dan Amanda Mu mengeluarkan bahan makanan dan mulai menyiapkan. Lucy Sen menatapnya dan mengobrol dengannya. Saat sedang mengobrol, Lucy Sen tiba-tiba terdiam. Amanda Mu cukup lama tidak mendengarnya berbicara, jadi dia menoleh untuk menatapnya, kenapa kamu tidak bicara? Lucy Sen ragu-ragu, dengan bingung ia berkata, apakah kamu tahu tentang sesuatu? Kamu tidak mengatakan apa-apa, bagaimana aku bisa tahu? Lucy Sen tidak mengatakan apa-apa, Amanda Mu merasa sedikit aneh. Nada Lucy Sen tiba-tiba menjadi serius, mereka akan menikah. Siapa? Amanda Mu sedang memotong sayuran. Ricky dan Maggie. Oh, Amanda Mu terus memotong sayuran. Lucy Sen memandangnya seolah-olah dia baik-baik saja, dia juga merasa lega, tetapi tak lama kemudian, dia melihat jari-jari Amanda Mu berlumuran darah. Amanda, kamu mengiris tanganmu. Selanjutnya bab 726 persaingan yang sulit.